Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilma Taskia dari Manajemen 22A dengan NPM 224111090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia yang kelima dan juga keenam, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan sumber manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan juga aktivitas yang lain dengan baik. Kemudian setelah definisi, saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan sumber daya manusia. Nah, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang ketiga ada penyesuaian aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efektif. Yang keempat yaitu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua yaitu ada peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima ada penentuan dan implementasi program. Kemudian ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, prosesnya itu ada persediaan tenaga kerja pada saat ini. Nah, langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu mendata ketersediaan SDM yang sudah ada pada perusahaan tersebut. Contohnya mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja, hingga potensi mereka yang lainnya. Kemudian yaitu yang kedua ada menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Di dalam proses langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi dan implementasi pencarian SDM. Nah, strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi dan monitoring. Nah, pada tahap ini merupakan evaluasi dan mentoring. Kita bisa melakukan evaluasi atau perusahaan tuh bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Nah, pada proses akhir ini memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan juga memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan yang ada dalam perusahaan tersebut dengan evaluasi dan monitoring tersebut. Kemudian ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu ada growth atau pertumbuhan. Nah, setiap perusahaan itu berbeda tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM sangat penting bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan juga kebutuhan perusahaan. Nah, apakah perusahaan itu memiliki budget atau perusahaan itu
Kemudian, apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk perusahaannya? Yang kedua itu ada perubahan atau change. Nah, perubahan itu bisa terjadi kapan saja. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, dapat diusahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian ada teknologi. Teknologi ini penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan juga peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Kemudian ada pentingnya perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama pentingnya itu ada satu, kebutuhan tenaga kerja masa depan. Nah, artinya tuh perencanaan sumber daya manusia dianggap digunakan sebagai alat untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia di masa depan agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua itu ada mengatasi perubahan jangka panjang ataupun jangka pendek, yaitu membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris SDM. Selain itu juga untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan juga ekonomi. Kemudian ada perekrutan personel yang berkompeten, yaitu untuk memilih personel yang sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Hal ini juga menentukan kebutuhan sumber daya manusia, serta menilai tingkat inventaris dari sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Untuk membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dari berbagai pekerjaan. Kemudian, kedepannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat, yaitu untuk mengukur bahwa perusahaan atau organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu juga perencanaan ini membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil atau kreatif. Selanjutnya ada pengurangan ketidakpastian. Pengurangan ketidakpastian itu ada pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perusahaan, proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam perusahaan. Baik, tadi itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu ada pengertian dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada tujuan dari perencanaan. Tujuan perencanaan SDM itu ada 4 tadi. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah-langkah perencanaan SDM ini ada 5 yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu ada 2. Yang pertama itu persediaan tenaga kerja. Saat ini menghitung kebutuhan SDM di masa depan. Kemudian strategi dan implementasi pencarian SDM. Kemudian ada evaluasi dan monitoring. Setelah itu tadi saya menjelaskan ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Itu ada 3, yaitu ada grow, change, dan juga teknologi. Kemudian ada pentingnya perencanaan SDM. Pentingnya perencanaan SDM ini ada 6 yang sudah saya sebutkan, yaitu ada kebutuhan tenaga kerja di masa depan, mengatasi perubahan jangka panjang dan atau pendek. Kemudian ada perekrutan personel yang berkompeten. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia. Setelah itu ada pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat dan juga mengurangi ketidakpastian. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada materi perencanaan MSDM ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.